Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ganti-ganti Mota. Ketemu lagi bareng Mota di sini. Jadi ceritanya nih si Otoden lagi ngambek. Terakhir perjalanan Jambi Kuala Tungkal terjadi masalah pada transmisi. Indikasinya gigi 3 dan gigi 4 itu los aja, masuk tapi los. Nah, jadi ini sekarang lagi proses pembukaan transmisi oleh Mbah Sis Ben PM 1378. Jadi ini kebetulan lagi di kediaman beliau, PM 1378, ini PM 1570. Kucingnya ada di sana. Nah, kalau yang ini rencananya kediaman PM 968. Jadi ini bakal jadi komplek PM. Itu di belakang juga masih banyak lahan kosong buat keluarga-keluarga PM yang lain yang belum memiliki kediaman. Jadi ini akan jadi kampung PM nantinya. Oke, kembali lagi ke transmisi. Pengenalannya udah ya, pengenalan lokasinya udah. Sekarang kita kembali ke transmisi yang bermasalah. Belum tahu apa penyebabnya, apa aja yang kena. Jadi ini lagi proses penurunan transmisi. Kita mau buka, ini namanya as panjang. Ini apa namanya, Mbak? Propeller. Jadi jangan salah sebut ya. Jangan sampai salah sebut. Nah, masalahnya kalau salah sebut bahaya. Bisa lain artinya. Jadi kebetulan PM 1378 langsung dibantu sama juniornya. Halo, Om. Hai. Dada. Iya, dada dia. Ini oli transmisi udah diturunin. Ternyata parah. 1570 bawahnya parah, ding. Bocor di mana-mana, oli di mana-mana. Oke, jadi ini kita masih proses untuk penurunan transmisi dulu. Kita mau buka as panjangnya dulu. Setelah as panjang buka, baut di depan untuk transmisi kita buka. Jadi nanti setelah turun apa aja yang kena, kita cek sama-sama nanti ya. Oke, jadi ini alhamdulillah transmisinya udah turun. Siap untuk dibedel. Kita lihat isi dalamnya. Nggak tahu nih mekaniknya mau bedel hari ini atau besok atau lusa atau kapan. Tergantung sama bapak mekanik. Bedel aja. Katanya bedel aja. Ternyata inilah yang namanya transmisi kucing 2,5. Oke, gimana isi di dalamnya setelah nanti dibongkar, apa aja yang kena, apa aja yang bermasalah, kita lihat nanti sama-sama. Halo tuh, dicongkel. Nah, terlepaslah dia. Dan inilah di dalamnya sebagian. Ini baru di bagian buntut. Belum terlihat indikasinya. Belum terlihat indikasinya. Tapi gram-gramnya terlihat men. Dan sedikit kotor. Bisa diperhatikan itu. Sedikit kotor. Tuh, ada indikasi air, nampak itu gelembung-gelembung air. Nih. Jadi di oli transmisinya kemasukan air biasanya sih dari genangan-genangan. Kalau pas kendaraan ini melintasin genangan biasanya sedikit banyak ada yang masuk ke transmisi melalui ini loh, dari lubang atas itu. Kalau dari bagian belakang belum terlihat di mana salahnya. Belum terlihat di mana salahnya. Nanti kita coba lepas dulu. Nih bagian tengahnya.
Oke, pindah ke sini, pindah ke sini. Masih kesusahan untuk melepas di bagian tengah, di bagian transmisinya. Karena bagian buntut sudah lepas, tinggal di bagian tengahnya. Memang harus martil yang turun tangan sepertinya. Dengan martil baru bisa lepas. Oke, terlihat. Tapi sepintas lalu sih nggak ada yang bermasalah, sepintas lalu. Tapi nggak tahu. Tadi pada saat dibuang oli transmisinya banyak gram-gram tuh, hancur-hancuran. Cuman nggak tahu nih, hancur-hancuran dari mana. Mudah kata Mbak sih kelahar bambu, tapi berarti sekitaran di dalam sini. Duh, kue urung mangan do, engkau sakit do. Urung. Ya, asisten mekanik belum makan. Ini udah jam berapa? Ini lo, sompel do. Enggak, ini memang gini bentuknya. Oh, ngejut-ngejutin. Nah, jadi bisa dilihat sama-sama ya. Ini terlihat gram-gram pecahan-pecahan. Tuh, kalau bisa difokus. Cuman nggak tahu nih dari mana pecahannya nih. Berarti emang harus proses pembedahan lebih lanjut. Karena indikasi dari belakang belum terlihat jelas. Next ke proses pembedahan. Nah, yang bermasalah di gigi 3, gigi 4 itu posisinya di bagian tengah sini, Mbak ya? 3, 4 ini berarti ya? Oh, ini. Oh, jadi posisi 3. Ini 3. Posisi 4 berarti gigi ini yang main. Oh, berarti satu deretan ini nih yang bermasalah. Nanti kita lihat, kita cek di kelahar. Kemungkinan sih kelahar bagian depan sini lah, Mbak ya. Bukan bagian belakang sini nih, untuk bagian mundur. Jadi ini akan kita lepas dulu nanti sama Mbah untuk memastikan masalahnya ada di mana. Sumber ini dibersihkan dulu. Terus saksikan video ini, jangan di skip agar ada ilmu yang dihasilkan atau yang didapat dari video ini. Terima kasih. Kita bersihkan dulu ya. Jangan lupa sama pelornya, karena di dalam itu ada pelor. Sinkronis aman, masih gigit ya, masih serat ya, masih bagus. Sinkromis apa? Sinkromis ya, pokoknya kromis gitulah, yang
Orang mekanik lebih ngerti, karena cuma tahu menggunakan. Ini untuk mengendorkan apa mbak? Gigi limanya dikendorkan dulu, karena di dalamnya itu ada kelaharnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari video-video YouTube yang ditonton. Tapi kalau ngelihat nyata, real di depan mata, terpampang nyata, nah baru ini. Tuh kan, ternyata habis kelahar bambunya sudah pada rompal. Ya tuh, udah pada buyar semua. Tapi kok malah gigi lima mbak? Kok malah gigi lima? Kan yang bermasalah 4, kok yang gigi lima yang merontol. Kemungkinan sampai situ juga tak? Oh, lahar bambu yang di gear lah ya kita sebutnya, gear atau gigi-gigi 5 itu yang berontol, yang lepas-lepas. Nggak tahu nih yang di bagian depan, bagian depan berarti berapa? 5, 1, 2, 3. Akhirnya paha jadi tatakan. Ayam. Nah, tuh akhirnya keluar ayam. Yuk, terus angkat. Tuh, gigi mati yang kecil. Gigi tunggu ding kalau bahasa PKB. Hah? Banyak sebutannya. Banyak sebutannya. Gigi mati, gigi tunggu, gigi standby. Gigir. Oh, kelaharnya habis juga yang. Ini kelahar. Bambu. Sama kelahar bambu juga. Tinggal rumahnya aja. Ini yang kena kelahar ini. Ini ada senatunya kan? Di pinggirnya bukan? Bukan. Tidak ada yang tengah. Lepas. Sini tidak ada. Ini ada nih. Kita ambil itu minyak deh. Itu puas. Minyaknya habis. Coba dibersihkan dulu, dilihat. Tidak ada. Itu ada yang lepas, itu ada yang pecah tuh. Tunggu. Ini harusnya ada senapan yang sakit. Bukan senapan asin, biar ini nggak rontok. Iyalah patah. Iya kan, habis kan. Sudah burik. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini 1-2 nggak masalah dia kan? 1-2 tidak masalah. Cuman alat dia masukinnya. Untuk 1-2 nggak ada masalah, hanya rada-rada alot. Mungkinnya pengaruh oli sama berair-air itu tadi kan. Disaksikan juga bersama-sama tadi. Ya, walaupun nggak banyak tapi ada oli gitu. Ada air, ada oli. Lahar bambunya sudah. Assalamualaikum. Lahar bambunya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tidak jajan terlalu banyak lagi mungkin ya. Kerak-keraknya keluar juga tuh, ha. Vitamin. Assalamualaikum.
Nah, ini Mau patah. disambung lagi ya, Pak? Kita las aja nanti ini. Jadi Las ya, Pak, ya ya, ini ya, nanti Pak. kita las aja. Jadi ayam jatuh rokokku. Kopet, kopet. Ah, di situ nggak ada masalah, hanya ada kerak-kerak lumpur. Dibersihkan, masih bisa digunakan. Karena mobilnya terkena banjir bandang. Maklum. Otoden kan hobinya main lumpur. Nggak ada lumpur, dia main becek. Bagi yang nggak tahu atau kurang paham, becek itu adalah jalanan tanah yang digenangin air dan menjadi bubur. Nah, jadi kita bilangnya becek. Kalau orang Banjar bilangnya licak. Yang saban hari selalu meneror saya dengan telepon-telepon. Nah, ini loh, ini maumu. Ini kan keinginanmu, Mbak Suci yang dari Nagarato sudah ya. Itu mungkin itulah yang bikin dia ngelos, beda masuk tapi ngelos gitu. Berarti iya, berarti tak dikasih Posisinya harus begitu. Bagian sebelahnya udah hampir rata tuh, bisa dilihat hampir rata. Sudah hampir. dapatnya udah beda. Iya. Sama ini udah beda. Karena udah tergerus sama kelahar tadi. Iya. Berarti ini wajib ganti dalam ya. Apa emang satu set gini ya? Oh, satu set gini dia, nggak bisa kita beli dalamnya aja. Kan sebenarnya ini lepasan tuh loh. Tuh kan, lepasan sebenarnya. Ya, akal-akalan toko spare part. Jadi nggak bisa belinya hanya ini yang di dalam, harus beli satu set sama yang luar untuk jepitan itu yang tadi tuh. Ya, itulah. Ya, kisaran 100-200 tambah dikit lah. 100-200 tambah dikit lah gitu kan. Siap-siap saja. Setiap hari selalu nelpon, coba sekali-sekali video call gitu. Jadi kita tahu mana yang nama. Selamat pagi Pak Okta, saya Suci dari. Oke, jadi udah ketahuan titik masalahnya di mana, yaitu di kelahar bambu sama ini apa namanya nih Mbak? Sinkron 34. Sinkron 34 bagian dalam ini gear bagian dalamnya udah hampir rata nih. Mungkin bisa diperhatikan di zoom tuh rata. Beda sama yang di bagian dalam, ini kan bagian luar nih. Nah, ini bagian dalamnya ini agak lumayan ada nampak jarak gitu ya. Tapi enggak memang sudah enggak tinggi lagi, sudah hampir rata. Tuh. Nih. Di sini nampak nih. Terlihat jelas rata, beda antara yang depan sama yang belakang tuh beda nih. Yang belakang ini agak tinggi. Jadi sinkron susah ding nyebutnya, sinkron gigi 34 yang bermasalah, plus kelahar bambu di dalamnya. Awalnya mungkin dari kelahar bambu yang hancur. Nah, karena putaran mesin ini kan mutar terus nih, tergerus akhirnya gigi-giginya juga. Itulah yang nambah jajannya. Ibarat punya anak dua, yang adik minta jajan otomatis si kakak minta jajan. Nah, itulah ini. Kelahar minta jajan udah bermasalah, sinkronnya juga kena. Ayam lepaskan tuh. Dan sayangnya nggak bisa hanya dibeli ini, hanya ini doang, nggak bisa, dia harus satu set sama ini juga. Jadi ini sama ini satu set plus kelahar bambu tadi ada berapa biji yang sudah bermasalah. Nah, untuk snap ring ini nanti kita akalin sama Mbah. Jadi rencananya nanti mau dilas di sini. Ini kita las, kita sambung, kita gerinda lagi, kita pakai lagi gitu. Karena hidup itu harus penuh dengan akal. Hidup kita ngakal, matinya kita jadi hantu begitu. Ini masih bagus, masih jelas tuh, masih bagus, masih kasar, masih agak serat. Kalau kita putar masih serat, dia masih agak keras. tuh. Posisinya berarti masih bagus. Karena itu Tapi kalau dia sudah jelas saja. Sudah. Oke. Kayaknya bisa dibalik deh sama yang 5. Kuning. Sama ini yang 5. Yang 5 kayaknya masih ada bermasalah juga kan.
karena jarang-jarang. Kalau memang nggak mau ganti. Oh kan gitu. Kalau yang 5 putarannya kan kebalik. Jarang-jarang ya. Jadi kalau yang sudah 3 konsumper di sini, nah bisa dipasang yang 5, nanti kembali di sini, kembali balik lagi dia. Gitu. Jadi ini kegunaannya hampir sama dengan yang gigi 5 gitu. Jadi kalau yang ini habis, ini untuk di gigi 34 Mbak ya? 34, jadi bisa digunakan yang gigi 5. 45 sama itu. Sama dia. Diameternya sama. Sama. Putarannya aja beda. Putarannya yang berbeda. Satu ibarat satu putar ke kiri, ini putar ke kanan gitu loh. Nah, itu kan masih Ini serat. 5 kan. Kita coba yang 5. Oh, masih ada serat, Bagus juga masih kan? bagus. Masih serat. Berarti yang lain aman. Ya. Gigi nanas, gigi apa, sinkromis. Ini apa tadi bahasanya Mbak? Kuningan ini? Kuningan. Itu apa? Bahasa mekaniknya tuh saya lupa. Pokoknya gitulah. Ini yang mengatur agar putaran pada saat kita masukin gigi dia nahan, jadi nggak grogok gitu loh. Jadi kalau yang pada saat pada saat masukin gigi, tekan kopling masuk gigi, bunyinya krakak, biasanya ini yang bermasalah gitu. Oke, sudah ketahuan titik masalahnya di mana, di kelahar sama di itu tadi. Dan karena hari sudah sore, kemungkinan nggak bisa dikerjakan hari ini juga. Paling hari ini kita bersih-bersih, beres-beres, belanja besok kalau udah cairan. Asik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video. Bisa dibilang ini bongkar-membongkar transmisi kucing atau Isuzu Panther 2,5. Prosesi pembongkaran sudah kelar, tinggal prosesi perakitannya lagi nanti di video selanjutnya. Untuk video hari ini kita sudahin dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.